Oke, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke salah satu tempat paling ekstrem dan paling misterius di planet kita, Palung Mariana. Dan ini bukan sekedar cerita tentang titik terdalam di lautan ya. Ini adalah tentang dunia tersembunyi yang menyimpan rahasia yang jujur aja cukup mengejutkan tentang kehidupan itu sendiri. Selama bertahun-tahun, pertanyaan ini selalu menghantui para ilmuwan, juga para petualang. Apa sih yang beneran ada di sana? Kondisinya gimana? Dan yang paling penting, apa mungkin ada kehidupan di tempat segelap dan sedalam itu? Nah, ternyata jawabannya jauh lebih aneh dari yang pernah kita bayangkan. Pertama-tama coba deh bayangin skalanya. Titik terdalamnya yang namanya Challenger Deep, itu dalamnya sampai 11.000 meter. Itu artinya hampir 11 kilometer lurus ke bawah. Kalau Gunung Everest aja kita cemplungin ke sana, puncaknya masih akan ketutup air sedalam 2 kilometer. Gila kan dalamnya? Kondisinya, wah ini udah kayak di planet lain. Tekanannya itu 1000 kali lebih kuat dari di permukaan. Cukup buat ngerumukin kapal selam militer sekalipun. Gelapnya total selamanya. Suhunya dingin banget mendekati titik beku. Dan lokasinya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Intinya, ini adalah lingkungan yang super brutal. Dengan kondisi se-ekstrim ini, ya asumsi logisnya adalah nggak ada apa-apa di sana. Cuma gurun beku yang gelap dan mati. Dan pertanyaan inilah yang akhirnya mendorong setiap ekspedisi yang mahal dan berbahaya itu untuk turun ke kedalaman. Tapi, untuk ngerti apa yang hidup di sana, kita harus paham dulu tempatnya. Palung Mariana itu bukan sekedar lubang biasa di dasar laut. Geologinya yang unik ini ternyata jadi kunci dari semua penemuan mengejutkan yang bakal kita bahas. Area super dalam ini disebut zona Hadal. Namanya diambil dari Hades, dewa dunia bawah Yunani. Dan ya, namanya emang pas banget, karena ini adalah dunia yang benar-benar berbeda yang terputus dari permukaan yang kita kenal. Bentuk palung ini tuh unik banget, kayak huruf V raksasa yang terbentuk dari lempeng tektonik yang saling menekan. Nah, bentuk inilah yang bikin dia berfungsi kayak corong raksasa yang secara efisien menangkap semua materi organik, sisa-sisa hewan, dan alga yang tenggelam dari ribuan meter di atasnya. Dengan semua makanan yang terkumpul di dasar, pertanyaan tentang adanya kehidupan jadi semakin mendesak untuk dijawab. Dan penemuan pertama yang didapat benar-benar mengubah segalanya. Selama ini kan kita mikirnya dasarnya itu steril, terlalu gelap, terlalu dingin, tekanannya terlalu kuat. Mustahil rasanya ada kehidupan di sana. Ternyata kita salah besar. Penyelidikan pakai robot bawah air menemukan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Poin kuncinya di sini adalah bukan cuma ada kehidupan, tapi kehidupannya melimpah. Sedimen di dasar Palung Mariana ternyata penuh dengan aktivitas mikroba. Ini bukan zona mati, tapi sebuah ekosistem yang hidup dan berdenyut. Dan ini bukan sekedar kehidupan simpel loh ya. Data menunjukkan adanya komunitas mikroba yang sangat kompleks dan beragam. Ada bakteri, arkea, bahkan jamur. Semuanya udah beradaptasi untuk hidup di kondisi yang kita kira mustahil. Ini tuh sebuah biosfer utuh yang selama ini tersembunyi. Oke, menemukan kehidupan di sana aja udah bikin kaget. Tapi yang lebih bikin shock lagi itu apa yang mereka lakukan di sana. Nah, ini bagian paling gilanya. Awalnya, para ilmuwan ngira ya, paling mikroba ini cuma makan salju laut. Sisa-sisa organik yang jatuh dari atas. Tapi ternyata yang mereka temukan jauh lebih aneh dari itu. Dan disinilah ceritanya jadi benar-benar gila. Selain makan sisa-sisa organik biasa, mikroba-mikroba di Palung Mariana ini ternyata juga doyan makan hidrokarbon, senyawa dasar minyak bumi, dan bahkan polutan industri buatan manusia. Betul, organisme ini beneran pemakan minyak. Mereka punya kemampuan biologis untuk memecah molekul hidrokarbon yang rumit banget dan mengubahnya jadi energi. Proses ini namanya biodegradasi. Dan ini poin pentingnya. Konsentrasi bakteri pemakan minyak di Palung Mariana itu lebih tinggi dari manapun di bumi. Ini bukan kebetulan. Ini artinya ada banyak banget makanan berupa hidrokarbon di sana untuk mereka. Dan kalau itu belum cukup aneh, ada lagi. Mereka juga makan HOC atau senyawa organik terhalogenasi. Sederhananya ini tuh polutan kimia buatan manusia kayak PCB yang terkenal sangat sulit hancur di alam. Jadi ternyata arus laut global itu kayak selokan raksasa yang bawa semua polutan ini dan mengumpulkannya di satu tempat, palung-palung terdalam di dunia. Dan Palung Mariana adalah salah satu penampungan terbesarnya.
Selama puluhan tahun, sampah kimia kita menumpuk di dasar terdalam planet ini. Luar biasanya, alam ternyata punya solusinya sendiri. Mikroba di lingkungan yang super beracun ini udah berevolusi bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi untuk memakan polutan itu sebagai sumber energi. Mereka adalah tim pembersih rahasia di tempat paling terpencil di bumi. Lalu, apa artinya semua ini? Ini bukan sekedar fakta unik tentang tempat yang jauh loh. Penemuan ini secara mendasar mengubah cara kita memandang planet kita sendiri. Ini membuktikan kalau laut dalam itu bukan sekedar tempat sampah pasif, tapi reaktor biologis aktif yang mengolah karbon dan bahkan polusi kita. Ini mendefinisikan ulang batas di mana kehidupan bisa ada. Dan yang paling keren, ini ngasih petunjuk bahwa alam mungkin udah punya solusi untuk masalah terbesar kita, seperti polusi yang tersembunyi di tempat yang nggak pernah kita bayangkan. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran besar. Palung Mariana membuktikan bahwa kehidupan itu jauh lebih tangguh dari yang kita duga. Pertanyaannya sekarang, rahasia luar biasa apa lagi yang masih tersembunyi di kedalaman planet kita, yang cuma tinggal nunggu waktu untuk kita temukan?